Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-28, 9 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki di hari Minggu biasa ke-28, di mana dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19, di mana Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Namun hanya satu yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai murid-murid Yesus, seberapa sering kita datang kepada Tuhan untuk mengucapkan rasa syukur? Sesungguhnya semua persoalan dan beban kehidupan ini tidak dapat dibandingkan dengan kasih, kebaikan, dan kemurahan Allah yang tak terbatas. Dengan begitu, bukankah sudah layak dan sepantasnya kita datang kepadanya terlebih khusus untuk bersyukur karena kebaikannya yang tak terhitung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti halnya dalam bacaan Injil hari ini di mana Yesus membuat mukjizat, yaitu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita tahu bahwa orang yang sakit kusta pada zaman itu atau pada saat itu dianggap orang yang berbuat dosa. Maka sungguh luar biasa di sini, di mana ke-10 orang kusta itu telah disembuhkan oleh Yesus. Namun hanya satu orang saja
yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika berbicara mengenai relasi dengan Allah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di dalam hidup kita hanya datang kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu daripadanya? Atau apakah kita juga datang untuk bersyukur? Sebab di dalam hidup ini kita boleh mengenal dan memiliki Dia Sang Kasih yang sempurna dan sejati. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk mendekatkan diri, membangun relasi dengan Allah dengan baik. Kita datang kepada Tuhan di saat kita senang maupun di saat kita susah. Kita mau mengungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bersama-sama untuk membangun relasi kita dengan Tuhan lewat ungkapan syukur kita kepadanya, baik dalam suka maupun dalam duka. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk datang kepadamu dan mengucap syukur atas segala karya yang Engkau limpahkan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.